Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Fareja Aldira, NPM 1940-186. Di sini saya akan presentasikan soal 1 sampai 4. Soal nomor 1, pengertian sikap konsumen. Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan, seperti halnya suatu merek. Sikap tergantung sistem nilai dari seorang individu yang mewakili standar pribadi tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Oleh karena itu, sikap cenderung lebih tahan lama dan kompleks. Sikap konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Soal nomor 2, model sederhana sikap konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku atau sikap konsumen adalah faktor individu dan faktor lingkungan. Dari faktor individu antara lain seperti motivasi, pengalaman, dan lain-lain. Sementara faktor lingkungan antara lain pencarian informasi terkait produk, promosi yang beredar di masyarakat, dan lain-lain. Kedua faktor itu akan mempengaruhi sikap konsumen dalam pengambilan keputusan. Setelah mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, konsumen tersebut akan memberi tanggapan terkait produk yang dibelinya, sehingga akan menghasilkan umpan balik untuk pemasaran dan evaluasi pasca pembelian untuk konsumen itu sendiri. Dalam perilaku konsumen ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor lingkungan. Terus ada sikap konsumen, terus pengambilan keputusan, dan feedback konsumen. Nomor 3, model atribut sikap. Model atribut sikap adalah meneliti sikap konsumen terhadap atribut yang ada di dalam suatu produk atau keyakinan terhadap produk yang dipilih. Sikap terhadap objek yaitu hasil dari keyakinan konsumen terhadap suatu produk tertentu dan atribut yang dimilikinya. Sikap terhadap perilaku yaitu sikap terhadap tindakan atas suatu objek. Teori tindakan yang beralasan yaitu sikap yang komprehensif dan integratif. Soal nomor 4, karakteristik konsumen, sikap, dan belanja online. Karakteristik konsumen dalam memandang suatu produk yang dijual itu berbeda. Dari cara pandang yang berbeda inilah mereka akan mengambil keputusan apakah akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan atau hanya melihat untuk membandingkan produk lain yang sejenis. Karakter konsumen ada yang baru datang sekali, hanya bertanya. Konsumen yang mudah dirayu dan konsumen yang cepat dalam mengambil keputusan. Karakteristik konsumen bergantung kepada demografi atau berkaitan erat dengan masalah kependudukan yang dimana dalam suatu wilayah ditemukan unsur-unsur masyarakat yang beragam. Hal-hal yang mempengaruhi adalah gender, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Belanja daring itu sendiri, kegiatan pembelian barang dan jasa melalui internet, melalui belanja lewat internet, seseorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual. Sikap konsumen dalam belanja daring biasanya lebih cepat dalam mengambil keputusan karena melihat dari banyaknya review, kualitas produk, promosi yang baik, serta cara pemesanan dan pengiriman yang mudah sehingga tidak memerlukan effort untuk membeli produk secara langsung. Tapi tingkat kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap belanja online masih kurang karena takut produk yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang perilaku konsumen yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Ratu Hedi. Di sini kelompok saya terdirikan oleh 3 anggota. Yang pertama ada Rafli, yang kedua ada Aditya, yang ketiga ada saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang nilai konsumen. Nilai konsumen menjadi salah satu bagian yang sangat penting, karena saat ini kepuasan pelanggan sangat berpengaruh dalam kelancaran bisnis. Dengan banyaknya pelanggan yang puas, maka kita dengan mudah mendapatkan pelanggan yang loyal, sehingga akan memperluas bisnis dan banyaknya pelanggan yang akan percaya kepada kita. Menurut Kotler, tahun 2004, nilai konsumen adalah selisih nilai konsumen total dan biaya konsumen total, di mana nilai konsumen total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh konsumen dari produk atau jasa tertentu, dan biaya konsumen total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Menurut Sutisna tahun 2001, kepuasan konsumen adalah hal yang paling mampu memenuhi harapan, juga tingkat kepentingan yang paling tinggi. Poin kedua ada kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen menurut Kotler dan Keller yaitu perasaan konsumen baik berupa kesenangan atau ketidakpuasan yang timbul ketika membandingkan produk dengan harapan konsumen atas produk tersebut. Jika produk itu sesuai atau lebih dari yang diharapkan oleh konsumen, maka kesenangan dan kepuasan akan disarankan oleh konsumen. Sementara jika setelah mengonsumsi produk tidak sesuai dengan harapan, maka tentu konsumen tidak merasa puas dengan produk tersebut. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah melakukan perbandingan antara apa yang dia terima dengan apa yang dia harapkan. Menilai kepuasan konsumen dan meningkatkan ekspektasi konsumen, sehingga dapat menjadi pelanggan yang setia. Ketika apa yang didapatkan oleh konsumen sesuai dengan harapannya, tentu konsumen akan merasa puas. Memperhatikan serta meningkatkan level kepuasan konsumen menjadi keuntungan dalam persaingan bisnis. Karena perusahaan yang memiliki level kepuasan pelanggan tinggi cenderung lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Tidak hanya meningkatkan, perusahaan juga harus dapat menjaga stabilitas level kepuasan konsumen tetap tinggi. Poin yang ketiga, memberikan nilai kepuasan konsumen. Tugas utama perusahaan adalah memeriksa semua biaya yang dikeluarkan dan kinerja produk yang dihasilkan dalam setiap kegiatan penciptaan nilai mencari cara untuk memperbaikinya. Perusahaan harus memperkirakan biaya dan kinerja pesaing sebagai acuan pembanding. Selama perusahaan bisa melakukan kegiatan utama dan pendukung yang lebih baik dari pesaing, perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Sekian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Fahrja Sudrajat, NRP 194010-101. Di sini saya akan menganalisis kepuasan konsumen. Kepuasan merupakan puncak atau titik maksimal ketika seseorang dapat mencapai suatu tujuan atau keinginan yang telah terpenuhi. Sedangkan konsumen adalah orang yang menggunakan baik untuk keperluan pribadi maupun organisasi. Perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Tentunya perusahaan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Dalam industri, tentunya hal ini menjadi parameter penting agar bisnis perusahaan dapat berjalan dengan baik. Persaingan bisnis semakin ketat untuk mendapatkan perhatian dan pelanggan setia. Banyak perusahaan berlomba-lomba memberikan kualitas pelayanan yang baik dengan cara meningkatkan citra perusahaan dan harga yang murah dengan kualitas produk yang unggul. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen adalah bagian dari hubungan pembeli dengan suatu merek. Ukuran ini memberikan gambaran tentang peristiwa pembeli beralih ke penjual yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen.
1. Kualitas pelayanan dan merek yang mengarah pada pemenuhan pelanggan. 2. Loyalitas konsumen dapat dipengaruhi hasil dan kualitas pelayanan. 3. Loyalitas konsumen menunjukkan bahwa pembeli akan setiap ada satu merek. 4. Loyalitas konsumen banyak dikaitkan dengan perilaku daripada sikap. Perilaku adalah titik di mana klien melakukan pembelian, sedangkan sikap adalah kecenderungan yang ditunjukkan klien setelah menggunakan jasa tersebut. Klien yang setia akan menunjukkan perilaku pembelian yang berulang, menurut Saniah dan Aryadi tahun 2020. Pengembangan kepuasan konsumen. Promosi. Pada hakikatnya, promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi juga sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk. Adapun alat-alat bauran promosi dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu periklanan, advertising, promosi penjualan, sales promotion, publikasi, penjualan personal, atau personal selling. Adapun tujuan promosi adalah untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk dan mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Menurut Ulrich dan Stephen tahun 2001 menyatakan bahwa hasil akhir dari pengembangan produk adalah tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Kegiatan ini berdasarkan kegiatan dari analisis peluang pasar dan persepsi. Pengembangan produk akan berjalan jika fungsi yang ada di perusahaan ikut berkontribusi. 3 fungsi penting pada pengembangan produk adalah pemasaran, perancangan, atau desain, dan manufaktur. Evaluasi mengkonsumsi produk. Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seorang konsumen akan melakukan sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan, yakni pengenalan masalah, problem recognition. Konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. 2. Pencarian informasi, information source. Setelah memahami masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pencarian informasi. Proses pencarian informasi dapat berasal dari dalam memori internal dan berdasarkan pengalaman orang lain, eksternal. 3. Mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. 4. Keputusan pembelian. Setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian. Terkadang waktu yang dibutuhkan antara membuat keputusan pembelian dengan menciptakan pembelian yang aktual tidak sama, dikarenakan adanya hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. 5. Evaluasi pasca pembelian. Merupakan proses evaluasi yang dilakukan konsumen, tidak hanya berakhir pada tahap pembuatan keputusan pembelian. Setelah membeli produk tersebut, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini, terjadi kepuasan dan ketidakpuasan konsumen. Konsumen akan puas jika produk tersebut sesuai dengan harapannya, dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan akan merek produk tersebut di masa depan. Sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas jika produk tersebut tidak sesuai dengan harapannya, dan hal ini akan menurunkan permintaan konsumen di masa depan.